sendal saja itu punya pasangan. Ini luar biasa ini. Ini buat kameramen ini, sendal saja punya pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Taufik dan salah satu undangan tamu kita hari ini yang spesial, yang sudah kami undang ya, yang akan membicarakan sesuatu yang fenomenal. Jadi ini adalah edisi pertama kita ya di Mindsetmu. Mindsetmu di Unpar Channel. Buat kamu sekalian, para pemirsawan yang sudah menyaksikan kita, biar lebih update atau lebih mendapatkan informasi terbaru tentang Mindsetmu, langsung saja di subscribers di Unpar Channel, aktifkan loncengnya biar bisa mendapatkan info-info terupdate dari kita. Assalamualaikum Bang Muiz. Waalaikumsalam. Asik sekali. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, namanya Bang Muiz. Siap. Dari mana Bang Muiz? Saya ini akademisi ya. Akademisi. Dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya dosen dari Fakultas Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Di mana Fakultas Agama Islam itu ada 4 prodi ya. Ada 4 prodi. Ada prodi Pendidikan Agama Islam. Iya. Ada prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Islam Anak Usia Dini. Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ada juga Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Ini kayaknya yang lagi tren ya, Perbankan Syariah. Ada juga bimbingan dan penyuluhan Islam. Bimbingan dan penyuluhan Islam. Jadi hari ini kita sudah mengundang melobi, wah, dengan jalur yang sangat rumit ini lobinya ya Bang Muiz ya. Iya, Saya ini melobi Bang Muiz ini itu lapisan-lapisan ring-ring itu ada ring 3, ring 2, ring 1 untuk bisa mendatangkan Bang Muiz dari Fakultas Agama Islam nih. Padahal kantornya dekat di atas ya. Kita tetangga ya. Kita tetangga kantor. Kebetulan kantornya Bang Muiz di lantai 3 ya, saya di lantai 2 ya. Jadi hari ini tuh kita sudah bersama-sama dengan Bang Muiz di program spesialnya Unpar Channel. Jadi kita ada program nih ya Bang Muiz. Ini namanya Mindsetmu. Ada singkatannya loh itu. Oh ya. Mengupas mengupas informasi terkini disertai mengupas informasi nyata disertai edukasi terkini. Wah, luar biasa. Mindsetmu, MINDSET. Munya kan Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Mindsetmu, mengulas informasi nyata disertai edukasi terkini. Jadi kita ini bicara-bicara maksudnya begini Bang Wis. Kita ini program kita ini di samping kita membahas informasi aktual atau viral, kita juga melihatnya dari sudut pandang akademisi. Makanya ada kata-kata edukasi di situ, di SET, mindset, ada kata edukasi. Nah, jadi kebetulan ya pemirsa yang budiman, kita hari ini di edisi pertama ini kita akan mencoba mengangkat isu tentang spirit doll. Tahu tidak apa spirit doll? Boneka arwah. Nah, ini sesuatu yang lagi santer akhir-akhir ini dibahasakan di media ya, dan juga kayaknya para selebgram atau jamin selebgram, public figure atau influencer, artis-artis Indonesia lagi latah nih mempelihara boneka ini spirit doll. Jadi kalau kita ini dulu ya Bang Wis ya, kita coba cari informasi melalui internet dulu ya. Jadi boneka arwah atau spirit doll ini menjadi perbincangan hangat ya beberapa hari, di mana sebenarnya ini juga merupakan kebudayaan impor sebenarnya juga. Tapi sebenarnya sih mau dibilang kebudayaan impor, kita di sini orang Indonesia juga sudah lama sebenarnya main begitu ya. Iya. Sudah di sini dikatakan dia sebagai sebagai kebudayaan impor. Jadi dia itu begini Bang Wis. Dia itu membeli sebuah boneka yang memang bentuknya mirip manusia memang. Iya. Dan katanya diisi dengan sesuatu arwah begitu atau apa, sehingga dia kayak
punya nyawa katanya menurut mereka. Ini menurut pandangan Bang Muiz gimana nih? Makasih banyak ini Bang Topik ini. Asik sekali. Ini kalau kita lihat dari dari informasi-informasi terkini ya, yang mana memang kita ini juga membicarakan terkait dengan media kita juga kan misinya itu ya, terkini. Selalu dikupas yang kemudian diangkat dan dijelaskan bahkan dikaji itu ya terkini. Betul. Apalagi yang terkini ini trending topiknya ini luar biasa. Betul terkait sekali. Dengan boneka ya. Boneka. Ya, kalau berbicara dengan terkait dengan boneka, ya saya juga telah membaca banyak artikel ya terkait dengan trending topik yang tren ini. Ya. Tentang boneka ini. Ya, arwah ini. Ternyata dari berbagai aspek keilmuan pun, bahkan dari sisi keahlian psikolog, ya, ahli psikolog ini mengatakan bahwa memang manusia itu punya bawaan. Ya, bawaan manusia itu kecenderungannya biasanya selalu mau memelihara. Nah, ini menarik karena manusia selalu ingin memelihara, selalu mau memelihara. Ya, jadi ini kan bawaannya manusia itu, memelihara. Sikap manusia sebagai makhluk sosial mungkin maksudnya. Ya. Memelihara. Ya. Apalagi kalau memang dia sendiri. Dengan kesendiriannya itu dia ingin mencari sesuatu yang unik. Ini buat para kameramen ini ya. Ada kata-kata utama kesendirian. Iya. Kesendirian. Iya. Ini kan kalau menurut jadi orang ini Bang Muiz makin sendiri makin mau mempelihara. Makin mau memelihara. Sendiri itu makin mau mencari sesuatu yang membuat dirinya mungkin bisa bisa ditemani atau kan biasanya kalau kesendirian itu banyak hal yang terkadang menjadi menggoda kita ya. Akhirnya kita terkadang kita tidak mau kemana ya hampar. Tapi kalau misalkan ada yang dijadikan sebagai pegangan ataukah apa yang bisa kita itu kan unik sebenarnya. Apalagi kalau artis kan ya terkadang mau mencari sesuatu yang maksudnya yang bisa membuat dia tenar mungkin ya. Iya. Akhirnya dia mencari dengan kesendiriannya itu. Ini istilahnya pansos, panjat sosial, numpang pada sesuatu hal biar tren. Biar tren. Itu biasa kalau dunia selebritis itu. Mumpung kita kan selebriti juga ini. Selebriti di rumah yang dikenal oleh keluarga di rumah. Iya. Sebagai sosok teladan ya. Iya. Pemimpin rumah tangga. Iya. Jadi kalau tadi ada kecenderungan mau memelihara. Mencari sesuatu agar tidak dia suntuk, mencari sesuatu yang lain supaya dia terhibur. Akhirnya juga biasanya pelariannya begitu. Ini dari sudut pandang psikologi ya. Iya. Kenapa? Karena menurut Prof Hamdan itu sendal saja itu punya pasangan. Ini luar biasa ini buat kameramen ini. Sendal saja punya pasangan. Masya Allah. Jadi mungkin karena yang belum punya pasangan itu akhirnya. Ini analoginya kenapa ke sendal ini Bang Muiz ini? Kecenderungan mau mencari sesuatu. Jadi dia mencari teman atau apa yang bisa dia jadikan sebagai penghibur lara begitu ya. Akhirnya ya memang trennya itu karena boneka. Yang memang boneka ini memang pada dasarnya bisa saja boneka ini menjadi hidup, bahkan juga dimasukkan atau dimasukkan ruh. Akhirnya boneka ini bisa bergerak dan lain sebagainya karena ini kan kita lihat dewasa kita di tengah sosial kita. Apapun itu bisa terjadi. Apalagi kalau misalkan dia trennya sekarang kan arwah itu dipanggil ya. Setelah dipanggil masuk ke dalam boneka itu bisa layaknya seperti manusia. Ya. Jadi begini Bang Muiz, menurut salah satu informasi ya kita kita searching portal-portal berita terpercaya, kita ambil sumber dari salah satu informasi terpercaya yaitu BBC News ya. Pasti sudah tidak dipertanyakan lagi keabsahannya terkait informasi.
selain diberi nama dan pakaian seperti manusia, boneka-boneka ini juga diisi dengan arwah. Itu sebabnya mereka dijuluki boneka arwah atau spirit doll. Dalam sebuah video yang viral di TikTok, misalnya seorang perempuan menyuguhi bonekanya minuman bersoda. Wow, dalam video viral lainnya seorang perempuan mengomeli, "Wih, nano kok bonekanya?" Karena bermain di tanah dan membuat kakinya kotor. Masya Allah. Ini sudah termasuk apa ya? Ini kalau dalam sudut pandang agama gimana ini Bang Muiz? Dalam sudut pandang agama memang ini kan sebenarnya kita tidak bisa diyakini seperti itu, karena dari sisi keilmuan saja atau kajian sains agama ini tidak masuk akal. Tidak masuk. Kenapa? Karena sesuatu yang mati, bahkan rohnya itu bisa dipinjam, bisa diambil, dimasukkan ke tempat yang lain. Nah, ini kan ada ini kalau saya bicara logika saya sebagai orang yang tidak punya pengetahuan agama yang mendalam. Orang meninggal kan punya alam sendiri ya Bang Muiz ya. Betul. Ada namanya alam barzah ya. Barzah. Iya. Yang dimana arwah-arwah itu tidak bisa menyeberang, tidak akan bisa menyeberang, tidak bisa menyeberang ke dunia, ke dunia khususnya. Katanya diisi dengan arwah. Ini menurut Bang Muiz kira-kira ini arwah betulan tidak isinya boneka ini atau gimana ini menurut pandangan Bang Muiz? Iya, kalau misalkan berbicara tentang arwah, itu kan sebenarnya tidak bisa. Ya, ini kan kalau saya memanai dengan persekutuan setan. Jadi bisa saja dengan makhluk lain yang dia jadikan sebagai teman atau bersekutu dengannya seperti jin. Tapi mengatasnamakan arwah. Mengatasnamakan arwah. Iya. Memang itu kan kalau menurut mereka itu memang arwah itu bisa dipanggil, yang yakini. Tapi arwah itu menurut mereka itulah arwah orang-orang yang sudah mati. Tapi secara agama ataukah keilmuan itu sesungguhnya tidak masuk akal. Dan sebenarnya tidak ada seperti itu. Yang saya tahu, sewaktu saya mondok itu yang ada adalah jin. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jin kafir. Dan itulah yang kemudian bereaksi. Kalau dia kafir itu biasanya kalau kita dirasuki itu ini kita bicara kerasukan ini. Kenapa lari kerasukan pembicaranya? Iya. Dan itu bagian daripada hal-hal yang gaib. Itu kan sebenarnya tapi ini maaf ini Bang Muiz, saya potong sedikit. Saya berpendapat ini sudah termasuk praktik sihir ya. Kalau menurut Bang Muiz? Kalau ini termasuk dalam syirik. Istilahnya dalam agama itu kalau ajarannya itu syirik, orangnya itu musyrik. Ada juga yang mengatakan sihir. Iya, karena ini kan sesuatu yang digerakkan dengan kekuatan. Jadi kalau dia digerakkan dengan kekuatan itu berarti ada kekuatan yang mengintervensi sesuatu itu, akhirnya yang mestinya sesuai dengan, harusnya apapun yang dia lakukan sesuai dengan kemampuannya, keinginannya, akhirnya itulah yang terjadi. Dan banyak sesuatu seperti ini yang terjadi dan bisa merusak. Tapi menurut Bang Muiz maksudnya begini Bang Muiz. Iya. Dia kan mengaku diisi arwah nih ya. Iya. Tapi menurut Bang Muiz ini pasti bukan arwah. Iya. Arwah kan ada alamnya, ada alam barzah. Berarti kira-kira yang isi jin ya? Jin, bisa setan toh dalam bentuk jin itu. Waduh. Nah, itulah makanya kayak itu juga kalau kita berbicara tentang arwah, ya harus hati-hati karena arwah itu ya miliknya Allah. Ya betul. Tidak bisa manusia itu berkehendak untuk dimiliki. Dan untuk mengisi itu kan ada makhluk-makhluk lain yang dia gerakkan di luar daripada arwah itu yang kita maksud dengan. Minta maaf ini Bang Muiz, sedikit melenceng. Kadang itu ada fenomena orang yang mengaku diberi informasi sama neneknya yang sudah meninggal, sama bapaknya bilang ada itu misalnya cincin di bawah pohon pisang di tanah di kampung itu. Bagaimana itu maksudnya? Apakah itu memang betul-betul info dari arwahnya neneknya atau itu adalah bentukan jin yang sebenarnya juga tahu tentang informasi itu kemudian memberikan informasi kepada orang yang bersangkutan? Ya, itu kan biasanya kalau orang-orang terdahulu. Ya, itu kan percaya dengan orang-orang sebelumnya yang membuat dia ada semacam perpanjangan tangan. Ya, maka dia misalkan diberikan amanah untuk itu, untuk menyampaikan seperti itu, akhirnya dia yakini. Ya, yakin. Dan itu biasanya jadi. Tapi itu kalau ada persekutuan berarti bisa saja
sekutunya itu dengan makhluk-makhluk yang lain seperti itu tadi, setan dengan jin dan lain sebagainya. Karena ada juga orang yang memang keyakinannya dari sana memang, dan kalau itu tidak dilakukan biasa dia sakit dan lain sebagainya. Oh, ada yang begitu. Ada yang begitu dan memang nyata itu. Berarti ini deal-dealnya sama Ada deal-dealannya. ini keras sekali ya. Keras, ya. Ada semacam MOU. ya. Iya. Dan ini kan sebenarnya kalau kita tidak tidak percayai itu tidak bisa juga jadi. Tapi memang itu Bang Muiz dalam kehidupan di tahun 2022 yang modern ini, praktek-praktek kerjasama dengan jin itu memang masih ada ya? Iya, masih ada. Karena saya alami. Wih, pernah buat kerjasama. Pernah alami saya dimasuki. Kerasukan jin tuh. Serius? Pernah saya waktu di pondok itu. Bang Muiznya pernah kerasukan? Bahkan saya mau mencekik diri saya. Diri sendiri itu ketika tidur itu biasa. Andai saya tidak menyadari itu, tidak sadar, saya kena, pasti saya tercekik dengan sendirinya. Karena kita dirasuki ini apa? Kita kan tidak sadar. Bahkan ada teman-teman saya itu mereka biasa kalau tengah malam itu keluar dari ruangannya itu main bola, biasa kembali lagi tidur dengan seketika ya. Kan itu kan memang terkenal di situ bahwa ada jin kafir, ada jin muslim. Jadi di situ kalau jin muslimnya dulu di mana sering gitu? Waktu mondok. Jadi itu kalau ini maksudnya begini Bang Muiz. Iya. Ini jin tidak ada tahu kan bilang, itu pondok pesantren itu, di situ orang hari-hari membahas tentang agama, tentang Allah, tentang Rasul, menghafal. Masa dia bisa tembus? Bagaimana itu Bang Muiz? Di situ memang ada tempat-tempat tersendiri itu memang di situ selalu nongkrong. Apanya? Jinnya siapa itu. yang nongkrong? Jinnya itu. Jadi kalau merasa terganggu dia, jin? tempatnya diambil. Tapi jin itu punya tongkrongan, punya tempat. Seperti anak muda-mudi itu. Iya. Tapi kan artinya ini kebetulan memang di situ masih tempatnya masih baru ditempati dan dulunya kan memang kosong. Ya, kan mungkin siapa tahu mereka sudah bertempat di situ sudah lama dan nyaman. Biasanya kalau ada orang baru kan baiknya memang kita harus izin dulu atau bagaimana, mengaji atau bagaimana, banyak-banyak membaca Al-Quran. Tapi toh ternyata juga ada disebut dengan jin muslim. Dan jin muslim itu kalau kerasukan kita, kalau kita dirasuki kita bisa menghafal. Bahkan orang pun yang belum ada basicnya menghafal, disuruh menghafal, dia menghafal. Dia mau ngapal? Bisa kalau dia kerasukan. Itu jin? Iya, jin muslim. Itu jin muslim? Iya. Tidak panas kalau membaca firman-firman Allah? Tidak, bahkan dia menghafal, dia hafal. Tapi dia sebentar, tidak lama. Dia hanya singgah saja, pergi lagi. Kalau ditanya siapa namanya, ini nama saya Furqon, dari gunung mana? Dari gunung Ababil misalkan. Ternyata ada juga ya. Bisa menghafal, bisa. Padahal ini kan siswa belum ada hafalannya. Ini jin kayak kurang kerjaan sekali ya, kayak kurang kerjaan. Kayak apa istilahnya itu, gokil, kurang kerjaan. Iya. Selalu mau kerjai orang ya. Iya. Tapi ya itu tadi artinya memberikan kita ibrah, pembelajaran. Ternyata ada juga seperti ini ya. Ternyata ada juga makhluk yang seperti ini ya. Bahkan saya dulu kan di situ selalu kita ditakut-takuti ya Ustaz. Iya. Ada surah Al-Jin. Coba baca surah Al-Jin di tengah malam. Malam Jumat. Ya. Kalau setelah dibaca, jangan dikasih bangun semua temannya. Kita saja yang baca. Setelah dibaca, tidur. Langsung nampak itu jinnya. Katanya itu Ustaz, itu jinnya besar kepalanya. Giginya bertaring. Telinganya panjang. Di bawahnya itu di bawah badannya itu api. Luar biasa. Serius. Dan itu betul itu katanya, dia bilang. Saya bilang luar biasa ini Ustaz. Iya, betul. Saya pernah lihat katanya. Saking takutnya kita malam Jumat itu. Wah, kita mau coba baca surah Al-Jin. Tapi teman-teman itu tidak tidur, jadi tidak datang. Tidak konsentrasi. Tidak ada yang lihat. Aduh, ini kita sudah terlalu jauh ini membahas dari fenomena spirit doll ini. Iya. Tapi saya masih penasaran ini sama kelanjutan ceritanya tadi Bang Muiz ini. Iya. Memang saya ini penasaran Bang Muiz. Mudah-mudahan saya tidak pernah mengalami yang namanya kerasukan. Amin. Itu orang sebenarnya
kenapa sih orang itu bisa kerasukan? Ini mungkin bisa menjadi informasi juga ya buat pemirsa-pemirsawan, buat adik-adik SMA mungkin atau siapapun Anda yang mungkin sering kesurupan satu upacara ya. Betul. Nah, itu kenapa? Ini serius ini. Kenapa orang bisa kesurupan? Ya ini kan kalau misalkan spirit doll itu kan memang disengaja dimasukkan. Sengaja dimasukkan. Kalau ini tidak, itu jin biasanya dia iseng-iseng saja sehingga ke manusia. Nah itulah saya yang pernah saya dapatkan waktu Tapi saya. kalau di sekolah biar siang-siang anak-anak SMA sudah upacara ada mie jatuh. Betul. Ya. Masa siang-siang panas Siang-siang matahari panas ini tidak seram. tidak seram. Ada memang yang begitu. Jadi kalau misalkan orang itu sudah mulai, misalnya kondisi tubuhnya ini ya. Kondisi Dan tubuh. saya pengalaman ini ketika saya mendapatkan mahasiswa yang seperti itu biasanya Iya mahasiswa ada. Di kampus kita ada yang ada. Waduh. Di gedung di gedung FI itu biasa. Biasa terjadi itu. Biasa kalau datang pagi-pagi kesian belum makan apa tuh, lemah tubuhnya, pikirannya juga kosong. Akhirnya kerasukan. Nah, itu salah satu juga faktornya karena mungkin fisiknya ya. Fisiknya yang lemah, tidak makan pagi mungkin karena banyak pikiran akhirnya kosong begitu kerasukan. Karena saya sering mendapatkan begitu, bahkan orang yang yang diperintahkan pun untuk mengganggu orang itu ada yang semacam itu. Iya. Oh maksudnya ini kerasukan level di atasnya lagi. Level di atasnya lagi. Level di atasnya ini lagi. ada MUU juga ini. Oh iya. Ada MUU-nya. Ada. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita ini sebenarnya di Umpar ini ya banyak SDM untuk bisa menangani yang seperti itu. Oh iya. Jadi kalau saya kira banyak SDM untuk bisa disuruh begitu bawa kamu kaya. Jadi kalau anak-anakku masuk di Umpar itu luar biasa karena kita ini bisa belajar walaupun selain di kelas kita juga bisa belajar sharing tentang itu, bagaimana caranya menanggulangi penyakit-penyakit yang seperti ini. Karena memang ini penyakit sosial ini bukan hanya di kampus, bahkan sekolah-sekolah pun. Betul. Dan kadang penanganannya kadang kita bingung cari orang, menjadi harimau panggil dulu kenapa jadi harimau lagi? Kenapa itu manjai? Jadi toke. Ada dulu itu tetangga saya juga itu, bahkan ya yang di luar agama kita pun biasa kerasukan loh. Kerasukan. Ya bukan. Jadi kerasukan itu bukan hanya di dalam ruang lingkup. Bukan di Islam Muslim saja. Muslim saja. Karena saya pernah juga mendapatkan seperti itu. Ya, karena kenapa kerasukan? Ada memang di situ pohon-pohonnya yang memang tempatnya di situ. Wah, luar biasa. Jadi memang yang semacam ini sudah menjadi konsumsi publik dan memang banyak orang yang mengalami. Dia tidak tahu itu daerah kota kah desa kah. Mungkin tidak ada dibilang kalau di kota tidak ada banyak lampu modern banyak apa begitu. Tidak ada istilah begitu ya. Intinya dalam Islam itu ya artinya seperti ini kita tidak boleh mempercayainya. Iya. Kenapa? Karena kalau kita sudah ada semacam MUU kerjasama, nah, itu biasanya ada imbasnya. Iya. Ya, ini kayak acaranya kantor urusan internasional ya, kayak acaranya KUI selalu ada MOU. Iya. Ini luar biasa MOU-nya ini. Karena tingkat tinggi nih, waduh. Ini belum pernah digodok sama KUI ini divisi kantor urusan internasional. Makanya itu kalau saya mengajar biasa saya bilang kalau mahasiswa kalau saya mengajar bahasa Arab yang hadir bilang labaik ya, hadir. Yang sakit bilang maruid. Kalau di absen. Taufik, lebay. Kalau dia izin astazin. Nah, kalau dia tidak ada di sini bilang goib. Kenapa goib? Karena dia berada dalam gaib, dalam lain. Tidak ada di sini. Di tempat lain mungkin maksudnya di tempat lain. Iya, karena yang gaib itu kan ada. Seperti ini. Iya. Ada persekutuan dan lain sebagainya. Ternyata bukan di hal-hal yang sifatnya nyata saja, tapi yang di luar dari situ ada juga MUU-nya. Tapi begini lagi, kita kembali lagi ke sudut pandang agama. Iya. Memang benar ya Bang Muiz, agama kita Islam ini rahmatan lil alamin ini melarang adanya kerjasama dengan makhluk-makhluk lain semisal jin itu. Iya, karena ini juga menjadi satu statement pimpinan pusat Muhammadiyah, Prof. Dadang mengatakan bahwa
sebenarnya kita Islam ini kurang apa ya? Ada Allah. Allah itu kan segala-galanya. Ala kulli syai'in qadir. Maha sempurna. Ya, tidak perlu kita mencari lagi ke sumur jodoh dan lain sebagainya, mencari apa. Tapi cukup kita mengambil Al-Quran. Percaya dengan Al-Quran itu. Al-Quran kamu mengatakan, la tusyrik billah. La tusyrik billah. Janganlah kalian mensekutukan Allah, mempersekutukan, mencari yang lain. Itu pertanyaannya kembali ke kita. Berarti tauhid kita ini lemah dari sisi itu. Kenapa? Karena dengan keberadaan Allah itu kurangnya apa? Mestinya kan segala-galanya di situ, meminta, ya, mencari yang apapun itu ada di sisi Allah. Tinggal kita bagaimana mendekatkan diri lebih baik kepadanya. Nah ini kan juga mungkin salah satunya karena kedekatan kita kepada Allah kurang. Akhirnya kita mencari sesuatu atau sumber di luar dari itu. Oh iya. Jelas sekali. Qul huwallahu ahad. Ya, ahad itu Allah. Dan jelas-jelas juga syirk dalam Al-Quran itu kan zalim. Orang-orang yang syirik itu zalim kepada Allah. Iya. Mempersekutukan, membuat persekutuan. Nah, jadi ini kesimpulan utamanya nih pemirsawan ya. Jadi kita tidak boleh membuat kerjasama semacam itu tadi, atau misalnya mau juga coba-coba latah beli boneka terus dikasih isi. Mending bonekanya diisi dengan ubi goreng mungkin ya, atau mie biar kalau kepalanya terbuka, kayak panada. Dia kayak panada, kayak jalan kote, padahal boneka ya. Ketimbang membeli boneka terus mengaku-ngaku diisi atau di apa, karena itu mungkin sudah mencapai kesimpulan utama kita, itu sudah termasuk perbuatan musyrik ya, Bang Muiz. Iya. Karena itu kalau orang kita perhatikan orang-orang di luar sana, ya, yang di luar negeri itu, mereka tidak percaya dengan persoalan begitu. Langkah, bahkan tidak pernah kita dengar mereka itu kerasukan. Yang banyak itu orang Indonesia saja. Karena mereka itu sangat terhegemoni, mungkin sangat mental kita, stigma kita tentang makhluk gaib terlalu wow begitu, akhirnya kita sendiri yang terjebak di padahal kita adalah makhluk yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah pemirsawan ya, yang sudah menyaksikan kita ya, jangan lupa untuk tetap stay di sini dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan lonceng dari Unpar Channel biar bisa dapat informasi-informasi lebih update. Dan kedepannya kita bakalan mengundang narasumber yang juga tidak kalah serunya dan membahas hal-hal yang juga tidak kalah serunya dalam segmen Mindsetmu ini. Kalau begitu saya Taufik dan Bang Muiz pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.